viewers, balik lagi sama aku, Aura Salsabila Hadina. Jadi pada pembelajaran kali ini kita bakal membahas mengenai penerapan persamaan diferensial pada rangkaian RL dan RC. Nah, sehubung kemarin atau pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai penerapan persamaan diferensial orde 1 dan contoh-contohnya. Sekarang kita bakal ngebahas nih tentang penerapannya pada rangkaian RL dan RC. Jadi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya atau gimana sih bentuk rangkaiannya, saya bakal menanyakan ke pemateri-pemateri yang bakal membahas atau menjelaskan kalian tentang materi ini. Yang pertama ada Aura atau saya sendiri. Yang kedua ada Kak Yutskoy. Dan yang ketiga ada Kak Chelsu. Jadi kita bertiga akan menjelaskan kalian mengenai apa sih itu persamaan diferensial orde 1 dan gimana penerapannya pada rangkaian RL dan RC. Lalu lanjut. Nah, di sini terdapat contoh rangkaian dari rangkaian RL dan rangkaian RC. Nah, untuk rangkaian RL, di sini kalian bisa lihat dulu nih gambar rangkaiannya. Nah, pada gambar rangkaian ini terdapat pertama ada apa nih? Pertama ada sumber tegangannya, yang kedua ada switch nih, kalau kalian lihat, dan yang ketiga itu ada resistor atau hambatan, dan yang keempat ada induktornya. Lalu untuk gambar kedua kalian lihat nih, yang beda apa sih? Nah, ternyata yang beda tuh cuma di bagian sini nih, bagian yang kanan. Yang beda tuh cuma di sini adalah induktor dan yang di sini adalah kapasitor. Lalu kalau karena kalian udah ngeliat contoh rangkaiannya, kita bakal lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya nih seperti ini. Nah, diketahui sumber tegangannya 43 volt, terus hambatannya atau resistornya adalah 18 ohm, dan yang ketiga adalah L-nya itu atau induktornya adalah 9 mikrohenry atau 0,009 henry. Nah, yang ditanyakan adalah arus yang melalui induktor ini. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, yang pertama itu adalah ini, kita menggunakan rumus sigma V sama dengan 0, atau maksudnya itu arus tegangan yang keluar atau tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar gitu. Lalu menjadi sumber tegangan ditambah tegangan pada resistor ditambah tegangan pada induktor sama dengan 0. Lalu menjadi sumber tegangan dikurang tegangan pada resistor dikurang tegangan pada induktor sama dengan 0. Lalu rumusnya akan menjadi seperti ini nih. Turunan rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini tuh maksudnya sumber tegangan ditambah resistor dikali arus tambah induktor dikali dI per dt sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan si bagian ini ke kanan, ini akan menjadi seperti ini. Sumber tegangan sama dengan induktor dikali dI per dt sama dengan 0, dan ini rumusnya akan menjadi seperti ini. Sumber tegangan sama dengan induktor dikali dI per dt ditambah resistor dikali arus. Nah, atau nanti kalian bisa lihat nih rumus akhirnya akan menjadi seperti ini karena dI per dt atau L dikali dI per dt ini dipindah ruaskan ke bagian kiri dan akan dibagi sama dengan dibagi induktor semua nih, semua ruas dibagi L. Maka nanti rumusnya akan jadi seperti ini. dI per dt ditambah resistor dibagi induktor dikali arus sama dengan 1 dibagi induktor dikali sumber tegangan. Lalu di sini terdapat persamaan diferensial orde 1 atau bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1. Di sini bentuk umumnya adalah D per dt ditambah PY sama dengan Q. Untuk P sama dengan R per L dan Q sama dengan I per L. Nah, mungkin kalau kalian ingat atau kan udah nonton video sebelumnya, ini tuh bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 ya pada video-video sebelumnya. Lalu untuk persamaan faktor integral itu adalah satu seperti ini, eksponensial pangkat integral dikali P dikali Y dt. Nah, untuk persamaan faktor integral untuk pada penerapan rangkaian RL dan RC itu akan menjadi seperti ini,
eksponensial pangkat R dibagi L. Nah, karena di sini kan udah kita asumsikan tuh, atau enggak udah kita ubah P itu adalah R per L. Jadi kita masukin aja tuh R per L. Sama kan? Lalu kalau sudah, kita masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan. Angka yang diketahui itu maksudnya ini nih, angka yang diketahui pada soalnya. Tadi apa tuh? Tadi kan R-nya adalah 18 ohm, L-nya atau induktornya sama dengan 0,09 Henry. Kita masukin nih, nanti akan menjadi seperti ini. DI per DT ditambah 18 dibagi 0,009 dikali arus sama dengan 1 per 0,09 dikali 43 volt. Nah, ini akan menjadi seperti ini hasilnya. Hasilnya adalah DI per DT ditambah 2000 dikali I sama dengan 4777,77. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita mencari persamaan dari faktor integralnya. Nah, kita cari. Kita masukin tuh tadi angka-angka yang tadi tuh. Tadi kan resistornya itu 18 ohm dan induktornya adalah 0,09 ohm. Nah, ini setelah kita integralin, nah hasilnya adalah eksponensial pangkat 2000T. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari faktor integralnya, kita kalikan si hasil dari faktor integral ini ke dalam soalnya. Nah, atau ke dalam persamaan yang telah kita dapat tadi terakhir ya. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Eksponensial pangkat 2000T dikali DI per DT ditambah 2000 dikali eksponensial pangkat 2000T dikali I sama dengan 4777,77 dikali eksponensial pangkat 2000T. Lalu setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi bentuk seperti ini. D dikali I dikali eksponensial pangkat 2000T per DT sama dengan 4777,77 dikali eksponensial pangkat 2000T. Kita pindah ruaskan DT ini ke sisi kanan menjadi seperti ini hasilnya nih teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan seperti ini, kita integralin nih untuk ngilangin si D atau turunannya ini. Kita integralin. Nah, kalau misalnya yang di kiri kita integralin, yang kanan juga harus kita integralin kalau pastinya. Jadi, untuk hasil integral dari sisi atau ruas kiri ini menjadi seperti ini. I dikali eksponensial pangkat 2000T sama dengan 2,38 dikali eksponensial pangkat 2000T ditambah C. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Ini tuh gampang banget ya teman-teman. Jadi kalian cuma butuh membagi 4777,77 dibagi 2000. Jadi hasilnya adalah 2,38. Ini hasilnya ya. Dikali eksponensial pangkat 2000. Ini adalah hasil dari integral. Nah, setelah itu karena yang kiri dan kanan ini sama-sama eksponensial pangkat 2000T, jadi sisi kanan kita hapus eksponensial pangkat 2000T nya ini, kita coret. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, lalu dia hasil persamaan I-nya itu akan menjadi seperti ini. I sama dengan 2,38 dikali C dikali eksponensial pangkat min 2000T. Kenapa dia min? Karena yang ini eksponensial pangkat 2000T pada sisi kiri ini pindah ruas ke kanan, jadi dia minus. Oke. Lalu selanjutnya, karena kita udah menemukan persamaan I, kita udah dapat persamaan I, kita substitusikan nih nilai I pada saat T sama dengan 0. Nah, kita asumsikan bahwa I juga 0. Arus yang masuk itu juga 0. Jadi kalau kita asumsikan menjadi 0, maka ini kan tadi awalnya I jadi 0 dikali 2 sama dengan 2,38 dikali C dikali eksponensial pangkat min 2000 kali 0. Ini kan tadi kita asumsikan T-nya 0. Jadi hasilnya seperti ini. T-nya sama dengan min 2,38. Setelah itu, kita substitusikan nilai C ke persamaan I. Persamaan yang di sini nih. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. I sama dengan 2,38 kurung 1 min eksponensial pangkat min 2000T. Ini adalah hasil akhir dari jawaban kita yang pertama tadi. Nah, untuk membuktikan bahwasannya jawaban kita ini benar atau salah, kita bisa menggunakan kita dapat menggunakan Koni atau Python. Jadi kita bakal buktiin di Python. Nah, sekarang kita akan melihat grafik perubahan arus terhadap waktu dari rangkaian yang sudah kita buat tadi, guys. Jadi di sini kita menggunakan software Koni. Langsung
akan isi dengan hasil yang sudah didapatkan tadi. Oke, langsung saja kita run. Jadi di sini bisa dilihat bahwa grafik menunjukkan bahwa arus yang dihasilkan dari kurun waktu 0 sampai 2 detik semakin tinggi. Bisa dilihat di sini arusnya sekitar 4,756 dalam waktu 2 detik. Oke, mungkin segitu saja. Kita lanjut ke soal nomor 2. Viewers, nah kembali lagi sama aku Cerdas Darmawan. Nah kali ini kita bakal mengerjakan soal lagi. Nah gimana sih contoh soal kali ini? Kalau menurut videonya itu kita bakal berubah 1, 2. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah berubah. Waktunya kita ngerjain soal. Nah disini kita nanti bakal menjelasin gimana sih soal itu sampai dia bisa mendapatkan hasil akhirnya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau E sama dengan 18 volt dan R sama dengan 3 ohm. Nah, di sini juga kita punya C, di mana C ini sama dengan 9 mikrofarad. Nah, sebelum itu 9 ini bakal kita ubah menjadi 0,00009 atau 9 kali 10 pangkat 6 farad. Nah, di sini ditanya cc-nya atau tegangan pada kapasitornya teman-teman. Jadi ditanya juga cc-nya. Nah, yang dimana pada soal-soal sebelumnya kita itu menggunakan sigma V sama dengan 0 juga teman-teman. Nah, nih. Jadi di sini kita bakal taruh ada E plus min VR ditambah min VC sama dengan 0. Nah, kemudian di sini menjadi E dikurang VR atau min VR dikurang PC sama dengan 0. Nah, kenapa di sini bisa dikurang teman-teman? Kenapa dia di sini bisa min teman-teman? Sedangkan di sini plus karena dia berlawanan teman-teman. Nah, jika dia berlawanan maka yang awalnya plus akan menjadi min. Nah, kemudian di sini ada IR1 min 1C integral 1 DC sama dengan 0. Nah, di sini I-nya ini bisa kita ubah dia menjadi dq per dt, dq per dt. Kemudian integralnya ini kan integral 1 dt. Nah, di sini kita sudah integralkan menjadi integral dq sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada E min R dq per dt min 1 per c sama dengan 0. Nah, di sini kita integralkan kembali. Nah, dia akan menjadi Q, hasilnya akan menjadi Q sama dengan 0. Jadi intinya, kemudian di sini terdapat R dq per dt ditambah 1 per c Q sama dengan E. Nah, kenapa dia di sini bisa plus teman-teman? Karena jika teman-teman perhatikan di sini kita memindah ruaskan. Nah, jadi kita pindah ruaskan ini dari kiri ke kanan. Nah, sehingga
sudah kita pindah ruaskan, dia akan menjadi kelas. Nah, kemudian di sini teman-teman ada DQ per DP ditambah 1 per RC sama dengan 1 per RE. Nah, oke teman-teman, di sini langsung aja kita ke persamaannya. Nah, ini ada rumus persamaannya. Itu ada DY per DP ditambah PY sama dengan Q. Nah, di sini ada nilainya juga, di mana nilainya itu 1 per P sama dengan 1 per RC. Kemudian ada Q sama dengan 1 per R. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari faktor integral atau FI. Nah, persamaannya itu FI sama dengan eksponensial atau is pangkat integral PY dt. Nah, di sini kita bisa masukkan nilainya. FI sama dengan eksponensial integral 1 per RC dt. Kemudian FI sama dengan eksponensial integral pangkat integral 1 per RCP. Nah, kemudian sini kita bisa langsung masukkan nilainya, di mana nilai yang sudah kita ketahui itu DQ per DT ditambah 1 per RC sama Q sama dengan 1 per RC. Nah, kemudian di sini kita dapatkan DQ per DT ditambah 1 per 3 dikali 9 kali 10 pangkat min 6 Q sama dengan 1 per 3 dikali 48. Nah, nilainya itu R itu dia 9 dikali 10 min 6 pangkat min 6. Nah, kemudian dia didapatkanlah 1 per 3 dikali 48. Nah, ini menjadi 16 ya teman, masih 16. Kemudian dia akan menjadi DI per DT ditambah 3 dikali 10 pangkat min 6 Q sama dengan 16. Nah, kemudian sini kita akan mencari lagi faktor integralnya atau FI-nya. Nah, FI sama dengan eksponensial pangkat integral 1 per RC dt. Kemudian di sini ada FI sama dengan eksponensial pangkat integral 3 dikali 10 pangkat min 6 dt. Nah, kemudian sini lagi kita dapatkan FI sama dengan eksponensial 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6t. Nah, jadi di sini kita perhatikan. Nah, sini kita sudah dapatkan nilainya kan, makanya dia menjadi 3 dikali 10 pangkat min 6 dt. Nah, kemudian sini kita sudah perkirakan juga menjadi eksponensial pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6t. Nah, kita lanjut. Oke, nah kita udah sampai di mana kita akan mengkalikan faktor integralnya ke dalam soal. Nah, di sini ada eksponensial atau e jika pangkat 3 dikali 10 min pangkat min 6 t dq per dt ditambah 3 dikali 10 pangkat min 6 eksponensial 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6 Q sama dengan 16 eksponensial pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6t. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui kita akan mengintegralkan seluruhnya ini. Nah, kita akan integralkan di mana nanti dia akan menjadi integral d Q eksponensial pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6t sama dengan integral 16 eksponensial di pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6t. Nah, jadi di sini teman-teman langsung kita lihat, kita mengintegralkan dari ruas kiri sampai ke ruas kanan. Jadi kita integralkan semua. Nah, jadi ini hasil setelah kita integralkan. Nah, kemudian hasilnya kita dapatkan Q eksponensial
pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6T sama dengan 16 per 3 dikali 10 pangkat min 6. Eksponensial pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6T plus C. Nah, di sini kita dapatkan teman-teman I sama dengan 16 per 3 dikali 10 pangkat min 6 C eksponensial pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6T. Nah, jadi di sini setelah kita ubah dia, nah dia akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita bakal mencari nilai C dengan mensubstitusikan nilai I dan T, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di sini kita belum mempunyai nilai C-nya, maka dari itu kita akan mencari nilai C dengan I sama dengan 16 per 3 dikali 10 pangkat min 6 ditambah C. Kemudian kita dapatkan hasilnya I sama dengan 16 per 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, jadi itu dia teman-teman. Nah, maka kita dapatkan hasil akhirnya. Hasil akhir dari I adalah I sama dengan 16 3 dikali 10 pangkat min 6 ditambah 1 min eksponensial pangkat min 3 dikali 10 pangkat 6T. Nah, kita sudah lihat di mana nilai C-nya itu sudah kita dapatkan, kemudian kita taruh dan menghasilkan nilai I seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai menjelaskan soal nomor 2. Nah, kita bakal ketemu lagi di soal selanjutnya. Dan teman-teman, sampai jumpa lagi. Hai Matek viewers. Nah, jadi sekarang kita bakal ngerjain codingan yang nantinya bakal muncul grafik dari jawaban akhir kita yang udah kita kerjakan, teman-teman. Nah, langsung aja kita bakal ke codingannya. Nah, sekarang kita udah ada di codingannya. Kemudian nanti kita bakal taruh nilai-nilainya. Nah, sekarang kita bakal taruh R. Nah, R itu dia 3, kemudian L itu dia 0, atau titik 0, 0, 0, 0, 9. Nah, kemudian E-nya itu 48, teman-teman. Kemudian I dotnya di sini kita bakal taruh nilai dari hasil akhir kita tadi, di mana nilainya itu 16. Kemudian kita bakal buka kurung. Nah, 1 min atau dikurang NP titik EXP atau XP, di mana ini itu merupakan eksponensial ya, teman-teman. Kemudian kita bakal taruh nilai akhirnya tadi, di mana nilainya itu min 0 titik 0, 0, 0, 3. Nah, kemudian kita bakal taruh P-nya, baru setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah kita masukkan semua nilainya, kita bakal langsung run dia agar kita dapat mengetahui nih grafiknya itu seperti apa. Nah, jadi langsung aja kita run. Nah,
grafiknya itu menunjukkan bahwa tegangan yang dihasilkan dari kurun waktu 0 sampai 2 detik semakin tinggi. Nah, di sini kita udah lihat sama-sama teman-teman grafiknya itu dari hasil pengerjaan kita tadi, jawaban akhirnya, maka dia akan muncul grafik seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.